Penyerang Chelsea, Timo Werner, akhirnya mengakui bahwa dirinya sempat merasa kesulitan untuk menghadapi media pada musim pertamanya berseragam The Blues. Musim lalu, pemain asal Jerman itu hanya membuat 12 gol dari 52 laga bersama Chelsea di semua ajang. Citra buruk sempat didapat Werner pada musim pertamanya bersama Chelsea karena ia gagal memanfaatkan sejumlah peluang emas menjadi gol. Werner pun mengaku sempat frustasi menjalaninya. Ia mengatakan bahwa ketika bermain bagus maka media akan mengeluh-elukannya. Tapi ketika bermain buruk, media akan mencitrakan sang pemain sangat buruk. Sejak Fabio Paratici menjabat sebagai direktur anyar Tottenham Hotspur, klub berjuluk The Lily-Whites ini dilaporkan terus mencari pemain baru di Serie A. Salah satu yang jadi incaran adalah pemain muda Sampdoria, Mikkel Damsgaard. Damsgaard yang tiba di Sampdoria pada musim panas lalu, tampil gemilang di Liga Italia dan juga bersinar di Piala Eropa 2020 bersama timnas Denmark. Selain Tottenham, Aston Villa dan Liverpool juga tertarik kepada Damsgaard. Klub yang tertarik harus mengeluarkan setidaknya biaya 50 juta euro atau 848 miliar rupiah. Atletico Madrid dikabarkan punya kesempatan besar untuk mendapatkan gelandang Manchester City Bernardo Silva. Seperti diketahui, akhir-akhir ini Manchester City santer dirumorkan bakal merekrut Jack Grealish dari Aston Villa. Kemungkinan merapatnya Grealish ke Stadion Etihad membuat masa depan Bernardo terancam. Anda hengkang dari City. Bernardo sudah ditunggu oleh Atletico Madrid dan juga Barcelona. Namun, dilaporkan bahwa Atletico memimpin persaingan ini lantaran Barcelona tengah mengalami masalah finansial. Atletico disebut harus merogoh kocek sebesar 45 juta pounds atau hampir 900 miliar rupiah untuk memboyong Bernardo. Bintang muda Jepang Takefusa Kubo tengah melambung tinggi setelah menunjukkan performa memukau di Olimpiade Tokyo 2020 bersama Samurai Blue. Baru-baru ini, dua klub La Liga, Real Sociedad dan Real Mallorca dikabarkan tertarik mendatangkan Kubo dengan status pinjaman dari Real Madrid untuk menghadapi musim 2021-2022. Musim lalu, Kubo bermain dengan status pinjaman di dua klub yakni Villarreal di awal musim, lalu bergabung dengan Getafe di paruh transfer kedua musim 2020-2021. Spekulasi perihal masa depan Antoine Griezmann berkembang semakin liar. Teranyar seperti yang dilansir Express, Griezmann disebut tertarik bergabung dengan rival Barcelona yakni Real Madrid. Griezmann diklaim sudah lama mengagumi Madrid dan ingin bermain di sana. Bahkan, menurut laporan bahwa Griezmann menyesal karena Real Madrid tidak pernah mendekatinya dengan serius. Kini situasinya mendukung. Jika pulang ke Atletico sulit, Griezmann sangat mungkin bergabung dengan Real Madrid. Presiden Barcelona Joan Laporta tampaknya tidak main-main ketika memberikan ancaman kepada Ilaix Moriba. Gelandang 18 tahun itu dilaporkan dibekukan aktivitasnya di tim junior Blaugrana. Semula, Moriba selalu menjadi langganan skuad Ronald Koeman untuk partai persahabatan. Namun, kini tiba-tiba namanya menghilang dari daftar. Moriba dibekukan dari skuad Barcelona karena ia menolak memperpanjang kontraknya. Penolakan Moriba lantaran ia menuntut gaji yang tinggi. Sikap tak pantas tersebutlah yang bikin Laporta geram hingga akhirnya membekukan Moriba. Gelandang serang AS Roma Nicolo Zaniolo berharap bakal terbebas dari permasalahan cedera pada musim 2021-2022 nanti. Zaniolo berambisi memberikan kontribusi maksimal demi kesuksesan klub berjuluk Il Lupi tersebut. Zaniolo semakin percaya diri menatap musim 2021-2022. Ia mengaku sudah hampir 1 bulan ikut berlatih bersama skuad AS Roma setelah menepi cukup lama akibat cedera. Lebih lanjut, Zaniolo juga merasa puas dengan performanya sepanjang sesi latihan pramusim. Ia merasa yakin bakal bisa bermain 90 menit pada laga pembuka Serie A Italia melawan Fiorentina 23 Agustus mendatang. Setelah mendapatkan tawaran menggiurkan bernilai 2 triliun rupiah, Inter Milan tampaknya mulai luluh untuk menjual Lukaku ke Chelsea. Namun, rencana Inter melepas Lukaku ke Chelsea membuat fans geram.
Ultras Nerazzurri pun memprotes keras pemilik Inter di depan markas tim pada Rabu 4 Agustus sore waktu setempat dengan membawa banner bertuliskan, "Hati-hatilah klub, janji harus ditepati." Tak cuma lewat spanduk, Curva Nord juga memberikan ancaman bertuliskan bahwa mereka akan mengambil tindakan serius jika Inter terus digembosi. AC Milan tengah menyiapkan perpanjangan kontrak untuk bek Simon Kjaer. Seperti diketahui, Kjaer diboyong Milan pada Januari 2020 sebelum akhirnya dipermanenkan dengan biaya 3,5 juta euro. Namun, kontraknya di San Siro akan habis pada Juni 2022. Dalam kontrak baru nanti, Kjaer akan menerima kenaikan gaji dari 1,2 juta euro per musim menjadi 1,5 juta euro per musimnya. Selain itu, untuk menambah daya tawar, manajemen Milan juga berniat untuk menawarkan posisi sebagai kapten tim, menggantikan Alessio Romagnoli yang di paruh kedua musim lalu tergusur oleh Fikayo Tomori. Joseph Ilicic beberapa waktu yang lalu mengatakan jika dirinya mantap ingin meninggalkan Atalanta musim panas ini. Keputusan Ilicic ini juga mempertimbangkan situasi kontraknya di Giawi Stadium yang kebetulan akan habis di tanggal 30 Juni 2022 mendatang. Pemain berusia 33 tahun itu sebenarnya tertarik untuk berkelada ke kompetisi di luar Serie A. Namun, Football Italia melaporkan jika Milan menjadi satu-satunya klub yang paling serius untuk mendapatkan Ilicic. Milan melirik Ilicic sebagai pengganti dari Calhanoglu yang di bulan Juli lalu memutuskan untuk membelot ke Inter Milan. FC Barcelona mengumumkan pada Jumat 6 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat bahwa mereka tidak dapat mempertahankan Lionel Messi di Camp Nou. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh klub Katalan, mereka menjelaskan bahwa kedua pihak telah mencapai kesepakatan mengenai persyaratan keuangan dan perpanjangan kontrak. Namun, aturan ekonomi dan struktural yang ditimbulkan oleh kontrol ekonomi La Liga kepada Barcelona telah membuat situasi menjadi pelik. Barcelona tidak bisa mengontrak Messi karena batasan tersebut. Lionel Messi terpaksa menerima tantangan Cristiano Ronaldo untuk meninggalkan Barcelona. Musim lalu, Ronaldo mengeluarkan pernyataan terkait masa depan Messi. Ketika La Pulga secara resmi mengungkapkan keinginan meninggalkan Camp Nou lewat layanan Burofax, pada Agustus 2020, Ronaldo mengungkapkan harapannya. CR7 mengungkapkan bahwa ia ingin melihat Messi bermain di Italia suatu hari nanti. Ronaldo kala itu berharap Messi menerima tantangan meninggalkan zona nyaman. Meski peluang Messi bermain di Serie A Liga Italia sangat kecil, tapi setidaknya pemain 34 tahun itu sudah keluar dari zona nyamannya. Muncul beberapa dugaan soal alasan Messi batal bergabung kembali dengan Barcelona. Melansir dari laman Marca, Messi diklaim tidak puas dengan tim yang dibangun Ronald Koeman. Secara spesifik, ia diketahui kecewa dengan kegagalan Barcelona merekrut rekan setimnya di timnas Argentina, Christian Romero. Messi begitu terkesan dengan performa Romero hingga meminta Barcelona untuk membawanya ke Camp Nou sesegera mungkin. Namun pada akhirnya, Romero memilih melanjutkan karirnya di Inggris. Bek muda asal Argentina, Christian Romero selangkah lagi bakal hengkang dari Atalanta menuju Tottenham Hotspur. Romero sudah menjalani tes medis di Italia untuk segera terbang ke Inggris, menuntaskan kepindahannya ke The Lilywhites pada Jumat 6 Agustus waktu Inggris. Tottenham Hotspur dilaporkan harus mengeluarkan dana 50 juta euro ditambah bonus 5 juta euro untuk menembus pemain berusia 23 tahun itu dari Ladea. Manchester City resmi mengontrak Jack Grealish dari Aston Villa dengan mahar sebesar 100 juta pound sterling atau setara dengan 1,9 triliun rupiah. Melansir Bleacher Report, Grealish akan menerima gaji sebesar 200.000 pound setiap pekannya. Sebagai gantinya, pemain timnas Inggris ini akan membela Manchester City selama 6 musim ke depan. Biaya transfer Grealish ini merupakan rekor baru di Liga Inggris, melampaui kepindahan Paul Pogba dari Juventus ke Manchester United, yakni sebesar 89,3 juta pound. Real Madrid dan Barcelona menyatakan penentangan mereka terhadap kesepakatan investasi senilai 2,7 miliar euro atau sekitar 45,8 triliun rupiah
yang dicapai La Liga dengan perusahaan ekuitas swasta CVC Capital Partners. Menurut laporan, kedua klub tersebut merasa bakal dirugikan atas kesepakatan itu secara jangka panjang. CVC memang akan memberikan dana besar bagi Barcelona juga Madrid. Namun, pada proses pengembalian pinjaman itu ada klausul yang memberatkan. CVC akan mengambil 11% penghasilan hak siar klub setiap tahunnya. Dan proses pengambilan hak siar itu akan berlangsung selama 50 tahun. Inter Milan tampaknya mulai memikirkan kembali rencana menjual Romelu Lukaku ke Chelsea lantaran banyak suara negatif dari fans yang muncul. Sebelumnya, Inter tergoda untuk menjual Lukaku setelah mendapatkan tawaran 2 triliun rupiah dari The Blues. Namun, fans Inter memprotes keras rencana penjualan pemain bintangnya itu. Presiden Inter, Steven Zhang pun saat ini sedang memikirkan semua konsekuensi dari kesepakatan Lukaku ke Chelsea. Kekhawatiran utama Zhang adalah jika jumlah fans yang datang ke stadion nanti akan mengalami pengurangan drastis andai Lukaku resmi pindah musim ini. Sebab di sisi lain, Inter juga sedang butuh banyak uang. Melalui media sosial, Real Madrid resmi memperkenalkan jersey tandang mereka untuk musim depan. Berbeda dengan jersey tandang mereka musim lalu yang menggunakan warna pink, jersey tandang Real Madrid untuk musim 2021-2022 ini menggunakan warna biru sebagai warna dasarnya. Dalam rilis resmi mereka, Real Madrid mengkonfirmasi bahwa jersey baru mereka ini menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. UEFA mengkonfirmasi akan tetap menggunakan video asisten wasit atau VAR dengan persetujuan FIFA. Semua laga kualifikasi Eropa yang tersisa untuk Piala Dunia 2022 tetap menggunakan VAR, menyusul keputusan yang diambil oleh Komite Eksekutif UEFA pada Juli 2021. Sistem tersebut akan beroperasi pada matchday 4 dan mencakup semua sisa pertandingan yang berlangsung mulai September 2021. Implementasi VAR akan dilakukan di stadion tuan rumah dengan menggunakan VAR khusus yang disediakan penyedia VAR UEFA. Gestur mata yang dilakukan pemain Juventus berbuntut kehebohan. Foto yang mereka unggah melalui sebuah tweet di akun resmi tim wanita mereka dikecam karena dianggap berbau rasis. Postingan itu ditayangkan selama sekitar 25 menit dan mengejutkan ribuan orang di media sosial. Setelah menghapus postingan tersebut, Juventus lalu memposting permintaan maaf. Dalam pernyataannya, Juve tidak bermaksud menimbulkan kontroversi dan mereka juga mengatakan selalu menentang segala bentuk rasisme dan diskriminasi. Emilio Ballack, putra Michael Ballack, legenda timnas Jerman, tewas dalam tragedi kecelakaan di Portugal sekitar pukul 02.00 pada Kamis pagi. Dilaporkan, tragedi itu terjadi di Troia, selatan Lisbon, dekat rumah yang dibeli ayahnya bertahun-tahun lalu. Anak Michael Ballack yang masih berusia 18 tahun tersebut meninggal setelah tertimpa quad bike atau all-terrain vehicle atau yang sering disebut juga dengan ATV. Manchester United memilih untuk kembali meminjamkan salah satu wonderkidnya Facundo Pellistri ke Deportivo Alaves untuk musim 2021-2022. Tujuannya sudah jelas, yakni agar sang pemain mendapatkan kesempatan tampil yang layak. Beda dengan kesepakatan sebelumnya, kali ini pemain berkebangsaan Uruguay yang direkrut MU pada Oktober 2020 bisa tampil di La Liga selama 1 musim penuh. Kepindahan Rafael Varane ke Old Trafford terhambat karena masalah visa, sementara ia juga harus menjalani masa karantina wajib setibanya di negara tersebut. Namun, ahli transfer Fabrizio Romano mengklaim bahwa situasi visa Varane akhirnya telah diselesaikan dan dia telah terbang ke Manchester pada hari Kamis untuk memulai karantina. Romano menambahkan bahwa Varane akan menandatangani kontrak 4 tahun dengan klub setelah masa karantina dan medisnya selesai. Neymar, mantan rekan setim Messi, menjadi salah satu orang yang bereaksi di media sosial terkait berita hengkangnya Messi dari Barcelona. Bintang Brasil itu bereaksi terhadap postingan TNT Sport tentang Neymar yang memeluk Messi yang memakai kaos PSG dengan nomor 10. Foto editan Neymar memeluk Messi dalam balutan jersey PSG tersebut disukai oleh Neymar. Aktivitas media sosial Neymar itu membuat spekulasi soal klub Messi berikutnya mencuat. Masih layak ditunggu, akankah La Pulga akan bergabung dengan Neymar
Neymar di PSG. Timnas Amerika Serikat berhak mendapatkan medali perunggu di cabang sepak bola putri Olimpiade Tokyo 2020. Hal itu usai mereka berhasil mengalahkan timnas Australia dengan skor 4-3 di Ibaraki Kashima Stadium pada Kamis 5 Agustus. Megan Rapinoe dan Carly Lloyd masing-masing mencetak 2 gol untuk AS, sedangkan gol Australia dicetak oleh Sam Kerr dan juga Caitlin Ford. Raksasa Inggris Liverpool berhasil menang atas Bolonya di laga uji coba pramusim yang digelar dalam format 2 sesi. Pada pertandingan di Camille Fournier Stadium, Evian, Prancis pada Kamis 5 Agustus yang berlangsung dalam 2 kali 30 menit atau 60 menit setiap sesinya. Pada sesi pertama, The Reds menang 2-0. Lalu pada sesi kedua, Liverpool menang tipis 1-0 atas wakil Italia tersebut. Diogo Jota, Sadio Mane, dan Takumi Minamino adalah pencetak gol pada laga tersebut.